Oke, kembali lagi di podcastnya Mbak Nasir. Ya, kita kan kemarin kita bahas kasus asmara nih Mbak. Sekarang kita mau bahas sarana pengasihan. Karena ada yang request tentang ini apa ya kemarin Mustika Wijaya Kusuma, kita bahas di sini. Ya agak review sedikit lah Mbak. Kira-kira ada nggak Mbak sekarang Mustika Wijaya Kusumanya? Nah, itu ya. Mustika Wijaya Kusuma. Jadi gini, Mbak. Kan ada yang bilang kalau mitos Mustika Wijaya Kusuma menurut Primbon itu bisa bikin enteng jodoh. Benar nggak, Mbak? Kayak gitu? Iya, benar. Benar ya? Iya. Kok bisa, Mbak? Ya, gini. Wijaya Kusuma itu sebenarnya kan dari bunga ya. Bunga Wijaya Kusuma. Nah, bunga Wijaya Kusuma itu mengandung energi pengasihan murni yang mana dapat menarik pasangan. Maksudnya pasangan itu ketika kita itu lebih cocok atau cocok dengan seorang ya, seperti apa. Nah, itu ketika orang menggunakan bunga Wijaya Kusuma tersebut dengan cara-cara tertentu. Kalau zaman dulu adalah bunga Wijaya Kusumanya yang pakai media gitu kan. Nah, itu bisa mendatangkan jodohnya dan karena dari energi tersebut mempermudah jalan atau proses di mana dia itu lebih cepat mendapatkan jodoh. Oh, kayak semacam auranya ini terbuka gitu Mbak ya, lebih menarik gitu kan. Sehingga yang lawan jenis juga suka melihatnya, tertarik sama itu. Ya, termasuk salah satu atau beberapa manfaatnya ya seperti itu ketika menggunakan media bunga Wijaya Kusuma. Tapi karena saya tahu kalau mendapatkan bunga Wijaya Kusuma itu tidak mudah, jadi saya mewujudkan manfaat-manfaat yang terkandung dalam bunga Wijaya Kusuma tersebut pada Mustika Wijaya Kusuma ini. Jadi supaya tidak terus kemudian harus dengan kembang gitu. Jadi udah langka ya Mbak itu? Ya, sudah ditemukan. Langka itu karena waktunya yang tidak terkikis oleh waktu. Tidak seperti bunga-bunga yang lain yang mungkin waktunya itu cepat berbunga. Ya karena mungkin cuaca juga berpengaruh gitu Mbak. Oke, jadi tapi ini ada Mustika Wijaya Kusuma yang mungkin khasiatnya sama gak Mbak sama kembang Wijaya Kusuma itu? Sama ya nih? Saya pastikan sama karena dari laku tirakat dan pesan-pesan guru saya dalam hal mewujudkan Mustika Wijaya Kusuma ini ya sesuai dengan apa yang dulu ketika orang menggunakan bunga Wijaya Kusuma seperti itu, agar tidak berubah manfaatnya. Dan malah kalau Mustika Wijaya Kusuma ini itu memang saya lebih khususkan untuk sebuah famili atau keluarga. Jadi lebih mengharmoniskan, lebih mengeratkan. Jadi bisa digunakan yang sudah memiliki pasangan juga ya. Tapi selain itu juga bisa digunakan yang belum punya pasangan ya. Lebih ke jodoh ya. Yang lebih ke jodoh itu. Mungkin kalau untuk cara pengaktifasiannya gimana Mbah? Kalau bisa nggak dilakukan secara sendiri atau butuh sebuah ritual langsung sama Mbah Nasir, perantara dari pakarnya, atau kita bisa melakukannya sendiri? Kalau aktivasi ya harus diri sendiri ya. Ya gini, kita lihat kondisi klien terlebih dahulu, apakah memang benar-benar secara fisik itu bisa. Nah itu ya saya lebih menyarankan aktivasi itu sendiri karena itu untuk penyatuan energi
dari diri, terus kemudian dengan mustika tersebut. Itu ketika ingin menggunakan sebuah sarana. Dan apa ya, untuk cara aktivasinya sih hampir sama seperti mustika-mustika atau sarana-sarana dari saya yang lainnya. Ya, saya masih ingat itu harus mandi kembang 7 rupa, itu kan salah satunya ya, Mbak ya. Sama ya kalau masalah mantra nanti kan ini urusan Mbah Nasir sama kliennya langsung bisa di-share, karena biasanya mantra itu esensinya itu nggak bisa terjaga kalau sering asal-asal share gitu ya Mbak ya. Ya kemudian ada pantangannya nggak Mbah? Untuk pantangan sama juga sih. Oh, sama juga, jangan ditaruh di tempat yang kotor. Jangan sampai terbawa atau sengaja dibawa ke WC lah atau toilet gitu. Juga ya harus dijaga kebersihannya. Tempatnya harus aman, tidak mudah jatuh atau tidak mudah diambil orang. Kalau kita ngobrolin Wijaya Kusuma ini tadi ya Mbak ya, karena ini kan nggak jauh beda dari orang zaman dulu ketika meritualkan kembang Wijaya Kusuma. Kira-kira sejarah singkatnya gimana sih Mbak orang zaman dulu itu dalam pengaktifasiannya ini kembang Wijaya Kusuma? Apakah mereka perlu melakukan ritual yang lama, bertapa yang lama kayak gitu atau semacamnya Mbak? Ya tentunya seperti itu, karena mendapatkan atau mengusahakan sesuatu hajat atau keinginan tertentu, kalau dalam hal ini adalah sebuah jodoh, itu dahulu itu untuk mendapatkan bunganya saja itu harus melalui tirakat. Gitu. Terus kemudian setelah mendapatkan, kemudian tirakat lagi untuk kalau saat sekarang itu ya aktivasi gitu. Tirakatnya ini berbentuk apa Mbak? Puasa kan? Puasa, terus kemudian menepi itu atau nelik. Kalau nelik, jadi ada tempat-tempat khusus di mana nanti itu yang ada di area itu ada tumbuh pohon bunga Wijaya Kusuma. Nah disitulah tempatnya, terus kemudian sampai bunganya itu keluar, terus kemudian diambil gitu. Jadi proses ini Mbak ya, mendekatkan diri pada Tuhan yang semacam itu. Jadi khasiatnya besar sekali ya Mbak Wijaya Kusuma tadi mustika. Mungkin ada khasiat lain Mbak yang perlu disampaikan dari mustika Wijaya Kusuma ini? Khasiat yang lebih saya condongkan ketika saya mewujudkan sarana ini itu untuk keluarga tadi. Yang keluarga saya ingin ada sebuah ageman yang mana ketika seseorang yang sudah berkeluarga itu ingin menjaga supaya keluarganya itu utuh secara batin, secara lahir begitu, dengan menggunakan sarana yang mudah, yang bisa dibawa, bisa dijaga, dan tidak menggunakan tumbal atau sajen atau yang macam-macam yang mana itu tidak kebanyakan itu tidak bisa diterima oleh syariat Islam kalau yang seperti itu. Kayak gitu ya, maksudnya sudah, saya kira penjelasannya Mbah Nasir sangat jelas terkait mustika Wijaya Kusuma. Mungkin saya tutup podcast kali ini pembahasan tentang mustika Wijaya Kusuma. Menurut Primbon, bisakah bikin enteng jodohnya ya? Benar nggak Mbah? Jawabannya ya benar. Benar. Kalau dia memang niat usaha yang maksimal, terus ya ingin hajatnya ini terwujud, pasti bisa, karena ini perantaranya menuju Tuhan, pendekatan lah intinya gitu ya.
Oke, saya kira cukup. Dan saya terima kasih kepada Banasir telah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami. Sama-sama. Saya tutup dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.